Al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua. Khutwatun amaliyatun fi sabili takwimil halqah al-Qur'aniyah. Langkah-langkah praktis dalam melakukan evaluasi terhadap halaqah Qur'aniyah. Awalan, yang pertama, mutatallabatun atau mutatallibatun sabiqatun li amaliyatit takwim. Hal-hal yang dituntut sebelum melakukan evaluasi. Apa saja yang harus dihadirkan, harus ada sebelum melakukan evaluasi. Inna najaha amaliyati takwimi murtabitun bi thalathati awamila asasiyatin sabiqatin. Kesuksesan pelaksanaan evaluasi itu terikat, tergantung pada 3 faktor pokok. Yang pertama, wujudul muqawwim al-kuf'i, adanya seorang evaluator yang memiliki kapasitas. Wa sahibil khibrah, memiliki pengalaman, di mana dengan kapasitas dan pengalaman itu memungkinkan bagi si evaluator untuk mengetahui mana sisi potensi-potensinya, mana sisi kekurangannya, celahnya, kan gitu. Ada evaluasi, tapi yang melakukan evaluasi bukan orang yang ini punya kapasitas dan pengalaman. Dia bukan al-muqawwim al-kuf'i dan tidak sahibil khibrah. Akhirnya nanti ya evaluasinya akan biasa saja, kan itu. Watsani, yang kedua. Yang pertama, pelaku evaluasinya harus orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Yang kedua, wujudu ahdafin muhaddadatin, ada tujuan yang muhaddadah, terperinci atau telah ditentukan. Wa khittati amalin wadihatin, langkah-langkah pelaksanaan program yang jelas. Wa maktubatin, dan tertulis lit tahfidhi fil halqah, terhadap pelaksanaan tahfidz dalam halaqah. Ini yang kedua, berarti apa? Tujuan dan programnya itu tertulis, ada. Ini nanti apa? Jadi objek evaluasinya. Ada evaluator, ada pelaku evaluasi yang punya kapasitas dan pengalaman, tapi yang mau dievaluasi tidak tertulis hitam di atas putih. Tidak bisa dijelaskan tujuannya apa, bagaimana cara pelaksanaan programnya. Nah, gimana evaluasinya? Wasalis, yang ketiga, as-sidqu ma'an nafsi, kejujuran terhadap diri sendiri. Wal maudu'iyah, objektif fi tasjilin nata'ij al-hasilah, dalam apa ya? Tasjil itu mencatat atau memasukkan. Nah, kalau bahasa ininya ya input, dalam bahasa input, paham ya, input ya, dalam menginput, memasukkan hasil-hasil pencapaian pendidikan. Jadi an-nata'ij al-hasilah itu misalkan kolom evaluasinya nanti disuruh memasukkan dalam sepekan masuk berapa kali. Nah, itu diisi dengan jujur. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu saya nggak mau riak, tulis saja sepekan saya masuk cuma sekali, padahal dia masuk 5 kali. Atau sepekan dia masuk 5 kali, padahal harusnya 6 kali, ditulis 6, biar kelihatan rajin, tulis 6, gitu. Jadi harus jujur. Kenapa? Kalau nggak jujur, nanti hasil evaluasinya juga nggak akan maksimal. Kalaupun ada hasil evaluasi, kalau datanya itu nggak jujur, ya nanti hasilnya itu juga akhirnya kan tidak
tidak relate, tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, karena yang dievaluasi ternyata bukan yang terjadi di lapangan. Paham ya? Jadi 3, pelaku evaluasinya harus punya kapasitas dan pengalaman, tujuan dan programnya tercatat, tertulis. Yang ketiga, jujur dalam mengisi lembar evaluasinya. Tsaniyan al-mahawir al-asasiyah litaqwim, poin-poin pokok untuk evaluasi atau tema-tema pokok untuk evaluasi. Inna taqwima manhajil muallim fit ta'lim, sesungguhnya evaluasi terhadap metode guru dalam mengajar, wal irtiqa bi kafaatihi fihi, dan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas dia dalam taklim, dalam mengajar, wa bi mustawatullabi fil halqati umuman, dan meningkatkan level prestasi para muridnya dalam halaqah secara umum, yang bagi seyogyanya ayatimma bin nadhari ila mihwaraini itsnaini, seyogyanya disempurnakan dengan melihat pada 2 topik atau 2 tema berikut ini. Yang pertama, adaul muallim wa tafa'uluhu ma'atulab, pelaksanaan dan keaktifan guru bersama dengan murid. Pelaksanaan dan keaktifan guru bersama dengan murid. Yang kedua, at-tahsil al-ilmi, pencapaian akademik, was-suluk al-akhlaki, dan perilaku etika murid. Jadi yang dievaluasi 2. Yang pertama, bagaimana, sejauh mana pelaksanaan dan keaktifan guru bersama dengan murid. Yang kedua, pencapaian akademik dan perkembangan akhlak dari si murid. Tidak cukup hanya yang kedua, tidak cukup hanya 1, tapi dua-duanya dievaluasi. Nanti tinggal dilihat, kalau misalkan oh ini gurunya sudah aktif, sudah dilaksanakan dengan baik, kok pencapaian seperti ini, ya berarti nanti digali, dicari, kan gitu. Yang kedua, pencapaiannya pencapaian muridnya kurang, kemudian bagaimana pelaksanaan muallimnya, oh ternyata banyak bolongnya, lah berarti nanti digali kekurangannya atau sisi celahnya. Itu kemudian berikutnya halaman 216. Salisan, yang ketiga, anmudaj istimaratin muyassaratin litaqwim. Anmudaj itu model, pola atau sampel. Sampel itu apa? Tahu sampel ya? Ya. Sampel istimaroh. Istimaroh itu formulir atau aplikasi. Bahasa kitab ini memang bahasa yang agak susah. Antum bejo, enggak sama seperti yang angkatan sebelumnya, satu-satu presentasi per tema. Sampel formulir atau aplikasi untuk melakukan evaluasi. Kalau kita mau melakukan evaluasi, ini beliau memberikan sampel, contoh lembar yang bisa diisi untuk melakukan evaluasi. Intilaqan minal mihwaraini sabiqaini alladaini yu'tamadu 'alaiha at-taqwim, berangkat dari 2 tema atau 2 poin sebelumnya yang dijadikan sebagai sandaran untuk melakukan evaluasi dalam halaqah. Faqad tamma tasmimu anmudaj, maka telah sempurna sekarang tasmim. Tasmim itu rancangan atau sketsa, rancangan sampel untuk melakukan, atau rancangan sampel formulir
yang memudahkan untuk melakukan evaluasi dalam halaqah Qur'aniyah. Yang pertama tadi apa? Adaul muallim wa tafa'uluhu. Yang kedua, tahsilut talib wa taqaddumuhu. Pencapaian dan perkembangan atau kemajuan murid. Khasaisul istimarah, ciri khas formulir yang digunakan untuk evaluasi. Jadi kalau mau mengadakan evaluasi, maka formulirnya itu harus mencakup 1, 2, 3, 4, 5 poin ini. Yang pertama, istimaratun syahriyatun au dauriyatun. Formulirnya ini berlaku atau diisi secara rutin setiap bulan, au dauriyah atau berkala sesuai dengan kesepakatan. Tinggal bagaimana nanti si mukawimnya, evaluatornya merasa butuhnya itu berapa bulan sekali misalkan. Yang kedua, yang fiduhal musyrif alal halaqat li ardiha alal jihatil mas'ulah. Dilaksanakan oleh musyrif, oleh mas'ul tahfidz terhadap halaqah-halaqah untuk diterangkan, dipaparkan, diperlihatkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah mudir dan strukturnya atau yayasan dan stafnya. Karena bisa jadi nanti dari mudir, dari yayasan itu nanti ada masukan-masukan, ada nasihat-nasihat yang itu justru malah lebih masuk untuk diterapkan di lapangan. Ini juga sama, nanti si mu'alim, guru halaqah juga melakukan hal yang sama, melakukan evaluasi terhadap dirinya dan seterusnya. Itu yang kedua, dilaksanakan untuk diperlihatkan, diberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, qabilatun litaghyir, menerima perubahan. Bil hadfi, dikurangi, wal idhofati, ditambah, dihapus, bahkan hadf itu kan hapus ya, dihapus dan ditambah sesuai dengan tuntutan-tuntutan halaqah. Misalkan satu halaqah ini semuanya kok rata-rata sulit di juz 5. Nah, nanti dibuat formulir yang khusus berkenaan juz 5 misalkan. Yang keempat, yaktashiful muqawwimu min khilaliha as-suratal ammah li sairil halqah. Formulir ini bisa menjadikan evaluator menyingkap, mengetahui gambaran umum perjalanan halaqah. Yaktashifu dan mendapatkan singkapan atau mendapatkan pengetahuan siapa al-muqawwimu, si evaluator, min khilaliha, dari formulir tersebut, as-surah al-ammah, gambaran umum, lisairil halqah, terhadap perjalanan halaqah. Sehingga nanti dengan formulir yang memiliki ciri khas ini, si muqawwim bisa mengukur sejauh mana kecepatan perkembangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yaqisu sur'atat taqaddum nahwal ahdaf al-marsumah, mengukur kecepatan perkembangan menuju tujuan yang telah ditetapkan, yang telah ditulis. Dengan cara apa? Membandingkan pencapaian santri
dengan perencanaan yang telah ditulis, sekaligus nanti bagaimana perjalanannya secara umum. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, tahwi sitta khonatin ra'isatin, mencakup atau memuat 6 kolom. 6 kolom pokok. Khonat ra'isah itu kalau di Excel atau di di tabel itu yang atas itu khonat ra'isah, judul-judulnya, nomor, nama, misalkan setoran baru, setoran lama, murojaah, itu namanya khonat ra'isah. Kolom induk, kolom yang ada di atas. Fil khonatil ula, kolom yang pertama, yaktubul muqawwimu al-juhda al-mabdul. Evaluator menulis di situ kesungguhan yang telah dikerahkan oleh guru jika evaluasinya dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana keaktifan guru. Kalau untuk mengevaluasi kesungguhan murid, ya berarti yang ditulis sejauh mana kesungguhan atau kehadiran murid. Intinya yang ditulis di situ yang kolom pertama adalah al-juhda al-mabdul, kesungguhan yang telah dikerahkan. Pada kolom yang kedua, tuhsabun nisbah, dihitung prosentasenya, wayuk tabut takdir, ditulis nilainya, taba'an lil awamilis salabiyah al mu'athirah fil mawdu' al mudraj fil khanatil ula, dengan mengacu pada faktor-faktor negatif yang mempengaruhi kolom yang pertama. Nah itu. Jadi kolom yang pertama misalkan kesungguhan guru atau kehadiran guru, misalkan harusnya dia hadir 20 kali, ternyata dilaporkan masuknya 15 kali, berarti kan dia cuma masuk 75%. Nah yang 25% ditanya kenapa yang 5 kali tidak masuk. Oh karena yang pertama sakit, yang kedua apa, yang 5-5-nya ada udzur, ya berarti jangan ditulis 75%, kan gitu. Dihitung prosentasenya dan dihitung nilainya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolom yang pertama. Bisa ditulis dengan mumtaz, bisa ditulis dengan jayyid, bisa ditulis dengan makbul, bisa juga ditulis dengan dhaif. Wa fil khana tsalitsah, kolom yang ketiga, yaktubul muqawwimu al asbab wal awamil al haqiqiyah, sebab-sebab dan faktor-faktor yang real, yang hakiki, allati addat ila misli hadhi nisbah au dzalika takdir, yang mengakibatkan pada persentase yang demikian. Nah, jadi tadi kan ditulis 75%. Kalau yang pertama dan kesungguhan guru misalkan, kemudian nilainya berapa, persentasenya berapa, kan? Kemudian kalau yang pertama misalkan harusnya dia hadir 20 kali, kemudian yang kedua tadi persentase atau nilainya 75%. Kenapa? Sebab dan faktor-faktor. 1 sakit, 2 apa, ditulis di situ pada kolom yang ketiga. Dipisahkan bagus, positif, negatif. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting di situ disebutkan sebab dan faktornya. Kolom yang yang keempat kok kelima. Dimas sudah ngontak-ngantuk, saya nggak fokus.
Kolom yang keempat, yuntaqalu ilal ilaj atau yantaqilu ilal ilaj ma'aktirahi zamanin yutabbiqu fihi dzalikal ilaj. Nah, kolom yang keempat adalah solusi dan anjuran pelaksanaannya. Amma fil khonah al-akhirah, adapun pada kolom yang terakhir, fayaktubul muqawwimu iktirahatihi li ziyadati tahassun. Si evaluator menulis saran-sarannya, masukan-masukannya untuk menambahkan at-tahassun, kebaikan, fit takdir awin nisbah, supaya meningkat persentasenya. Nah, masukan-masukan ini harus ijabiyah amaliyah, saran-saran positif yang praktis bisa dipraktekkan, qabilatan litatbiq, kok bisa diterapkan sesuai dengan ad-duruf wal imkanat al-mutahah, situasi, kondisi dan hal-hal yang tersedia yang ada di situ. Jangan ngasih saran yang mustahil. Jangan ngasih saran yang sangat sulit untuk diterapkan. Wa fi syahril ladzi yalihi, pada bulan berikutnya, yuqarinul muqawwim bainal istimarataini. Nah, ini formulir evaluasi bulan lalu, ini formulir evaluasi bulan ini. Nah, yuqarin, dibandingkan. Dua formulirnya dibandingkan. Wa yusajjilu miqdarat taqaddum fi sairil halqah. Kemudian dia menginput, menulis, mencatat nilai atau ukuran kemajuan dalam perjalanan halaqah. Oh, bulan lalu 75%, bulan ini 85%, nah berarti sudah meningkat. Nah, ditegaskan lagi, dikuatkan lagi. Kama yaktashifu muskilati tatbiqil hulul, sebagaimana juga si muqawwim menyingkap, mencari, menemukan masalah-masalah penerapan solusi yang sudah dia tawarkan. Bulan lalu kan saya sudah bilang, ini kalau mau berkembang melakukan bla 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 bla, sudah ditulis di situ kan. Sudah dikerjakan apa belum? Oh, belum. Makanya prosentasenya kok masih sama atau cenderung grafiknya malah turun, kan gitu. Nah, itu contohnya. Di bawah adalah contoh kolom formulirnya. Al-juhdul mabdul, an-nisbah wa takdir, al-asbab, ilajul kusur. Ilajul kusur ini solusinya bagaimana? Al-waqtul muqtarah, waktu yang disarankan untuk mengerjakan solusi. Iktirahat litahsin nisbah fi syahril qadim, masukan-masukan untuk memperbaiki persentase dan nilai di bulan yang akan datang. Intahina minal fasli as-sabi' taqwimul halqah al-Qur'aniyah.